kita minta untuk sejajar. Maka kemudian kita bangunkan pasien. Kenapa kakinya turun dulu? Karena kalau masih di atas bed ya nyengkal Pak, nggak bisa duduk sih. Ya. Yang kedua adalah kenapa ini diturunkan? Karena kita menggunakan prinsip timbangan. Ya, prinsip timbangan. Artinya apa? Begitu ini keluar dari bed, maka di sini memiliki berat karena dia ditarik oleh gravitasi. Kalau di sini memiliki berat, maka dia akan seperti ini. Ya. Sehingga pada pasien ini untuk bangunnya itu akan menjadi lebih ringan. Karena prinsip timbangan. Di sini ada berat, maka kemudian badannya itu akan naik seperti ini, lebih ringan. Nah, bagaimana bangunnya? Kalau masih memerlukan bantuan penuh, maka kemudian kita melakukannya seperti ini. Ya, kepala kita sanggah dengan lengan bawah, tangan kita memegang pundak pasien seperti ini. Tapi nyangganya jangan di leher ya, jangan di leher begini. Ya, setengahnya itu di leher dan sampai ke dagunya pasien. Jadi tidak di leher, tidak di leher aja, seperti ini enggak, tapi agak seperti ini. Sehingga kepala ini, leher dan kepala itu bisa diletakkan di lengan bawah kita. Ya. Terus waktu bangunnya jangan ini yang ditarik, ya. Jangan ini yang ditarik, tapi di sini. Ini kita tekan ke bawah. Seperti itu. Jadi yang di sini hanya menyangga ringan. Tapi kalau semuanya di sini nanti lehernya sakit. Nah, itu kalau butuh bantuan penuh. Kalau sudah ada partisipasi aktif dari pasien, maka kemudian apa yang kita lakukan? Coba miringnya ke sana menghadap teman-teman Anda sehingga ya kakinya diturunkan keluar dari bed, maju sedikit. Nah, maka kemudian tangan yang di atas, entah ini sehat, entah ini yang sakit, itu menumpunya di sini. Kalau tangan yang sakit mungkin dia belum bisa menumpu, tapi tetap kita taruh di sini. Yang di bawah itu tumpuan pada sikunya, ya, pada lengan bawah dan siku. Nah, kemudian ini ditumpukan ke bed, ini ditekankan ke bed, kemudian kepalanya diangkat dan bangun. Ya, lakukan. Ya, dan begitu sampai di sini, tangannya masih di sini, ini tangannya kemudian bergerak ke sini untuk membantu bergeser. Ya. Gerakan kembalinya juga sama, tapi kebalikan. Maka kemudian pasien akan memiringkan tubuhnya, sikunya menumpu, tangannya menumpu, dan kemudian menurunkan tubuhnya pelan-pelan. Ya. Ini jangan boleh memegang seperti ini kemudian menarik ya, nggak bisa bangun. Ini seperti ada kayu di sini. Jadi ini mendorong bed. Nah, kalau kemudian kita beritahu seperti ini, kita ajarkan seperti ini, masih tetap nggak bisa. Sudah kita bantu sedikit-sedikit, begitu kita lepas, masih tetap tidak bisa. Berarti pasien ini tidak cukup dengan diberitahu, tidak cukup dengan dibantu, perlu latihan. Ya, perlu latihan. Maka kemudian kita lihat ini tadi adalah pola orang normal seperti ini. Ya.
Maka kemudian kita lihat pasien stroke, sudah kita posisikan seperti ini, nggak bisa bangun. Ya, begitu dia mau bangun, itu nggak bisa. Nggak bisa. Analisis kita yang normal itu sudah ada di benak kita ya. Selalu begitu ya, yang normal itu sudah harus ada di benak kita. Jadi begitu kita melihat pasien melakukan aktivitas yang kita maksud ternyata tidak bisa, kita sudah tahu kesenjangannya dengan normal. Tidak perlu kemudian anaknya, Mas coba diperagakan kalau kamu bangun seperti apa. Oh bedanya di situ, enggak. Pola yang normal sudah harus ada di benak Anda. Sehingga begitu Anda melihat pasien, nggak bisa, Anda tahu masalahnya ada di mana, kesenjangannya dengan orang normal. Ternyata pada waktu Anda suruh pasiennya untuk bangun, itu kemudian kepalanya itu masih saja menyentuh bed terus. Jadi terangkatnya hanya sedikit. Terus kemudian badannya itu tidak lateral fleksi, tapi justru malah ekstensi, ya, jatuh ke belakang. Oh ini yang menyebabkan pasiennya nggak bisa. Maka kemudian setelah Anda analisis seperti itu, Anda memutuskan untuk melatih komponennya, ya, melatih komponen. Maka kemudian saya latih untuk angkat kepalanya. Ya, satu, ya, turun lagi, angkat kepalanya. Karena ini dibutuhkan untuk bangun. Ya. Terus angkat kepalanya, tahan, kemudian badannya ini diangkat dengan cara mendorong di sini. Set di sini. Nah, gerakannya di sini terjadi. Kita tunjukkan. Ya, kemudian turun lagi. Ya, letakkan kepala. Angkat kepalanya, angkat badannya. Nah. Jadi kita melatih komponen. Ya. Jadi seolah-olah strengthening lateral flexor di sini, lateral flexor di terang, ya. Nah, setelah komponennya kita latih tanpa menunggu komponen-komponen ini sempurna, kita latih keseluruhan aktivitasnya. Sekarang kita bangun Pak ya, dengan cara tahapan seperti tadi, yaitu angkat kepalanya, kemudian belok, angkat badannya, belokkan badannya, dan kemudian dorong tangannya di sini. Ya, angkat kepalanya, angkat badannya, dorong tangannya, iya, bangun. Gerakan kembalinya harus dilatihkan. Kalau kita melatihkan gerakan kembalinya dengan pelan-pelan, maka kita melatih otot yang sama. Coba ini taruh, kemudian tangannya juga ditaruh, kemudian turunkan badannya pelan-pelan. Nah, begitu kita bilang pelan-pelan, maka ini terjadi kontraksi di otot yang sama di sini dan di sini. Menahan supaya dia tidak jatuh dengan cepat. Jadi kalau tadi bangunnya itu adalah kontraksi di sini itu secara konsentrik, maka pada waktu kembali tidurnya kontraksi tetap di sini, tapi secara eksentrik. Ya, turunkan badannya pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Jadi gerakan bangun maupun gerakan kembalinya itu sama-sama memberi manfaat untuk pasien ini bangun, karena otot yang dilatih sama. Nah, jangan Anda perbolehkan gerakan-gerakan kompensasi seperti adanya rotasi, kemudian adanya ekstensi, ya itu jangan diperbolehkan. Jadi gerakannya benar-benar ada otot yang dituju. Jadi sampai sangat detail seperti itu, Pak. Melatih bangun, membangunkan aja gampang, Pak. Tapi untuk latihan bangun sampai
sedetail itu. Ya. Jadi tidak sekedar kemudian bisa bangun ya. Kalau cara yang benar ini sudah bisa, nanti dia mau bangun kayak apapun tidak masalah. Tapi begitu kita minta untuk bangun dengan cara miring dulu yang benar, dia bisa ya sudah. Tapi ini kita dari depan ya. Saya kenapa di belakang karena kalau dari depan menutupi Anda. Tapi fisioterapi harus selalu dari depan. Jadi kita melakukan analisis, ada kesenjangan, kita latih komponen dan kita latih keseluruhan aktivitas. Dan kemudian kita transfer ke aktivitas yang nyata. Artinya apa? Jangan sampai pasien bisa bangun ke posisi duduk itu hanya di ruang latihan fisioterapi. Dia harus bisa bangun ke posisi duduk seperti ini di rumahnya sendiri, dari sofa, dari spring bed atau dari kasur yang empuk ataupun tempat tidur yang keras, harus bisa semua. Terutama disesuaikan dengan situasi kebutuhan sehari-harinya. Kalau dia misalnya tempat tidurnya spring bed, ya dia harus bisa bangun seperti ini di spring bed. Nah, itu maksud dari segala latihan ditransfer ke aktivitas yang nyata. Ya, jangan sampai latihan itu hanya bisa dilakukan di ruangan fisioterapi saja. Setelah dia pulang, tidak bisa. Oke, ya sekarang sudah duduk. Ada pertanyaan tentang latihan bangun ke posisi duduk? Fisioterapi biasanya memilih cara yang paling gampang, yaitu pokoknya dibantu. Ya, entah itu bantuannya penuh atau bantuannya sebagian. Nah, kalau sudah ada pertanyaan, kita lanjut dengan latihan dalam posisi duduk. Latihan yang pertama adalah menjaga keseimbangan pada posisi duduk. Dimana duduk yang seimbang itu adalah kalau dilihat dari depan atau belakang, maka telinga sama tinggi, bahu sama tinggi, pelvic atau sias dan sit ini sama tingginya. Kemudian duduknya itu disangga sama berat antara pantat atau pelvic atau tulang duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Cara ngetesnya biasanya cara yang mudah adalah kita masukkan tangan kita. Kalau di sini kemudian masuk, jangan di sini tidak masuk. Ya, di sini hanya seperti ini, sedangkan yang di sini bisa masuk semuanya. Maka kemudian kesimpulan kita apa? Pasien ini duduknya di sisi sebelah kiri. Jadi telinga sama tinggi, bahu sama tinggi, pelvic sama tinggi, dan kemudian duduknya itu terdistribusi sama antara pantat kanan dan kiri. Kemudian kalau dilihat dari samping, yang dimaksud dengan seimbang atau tegak, itu adalah ya tegak seperti ini. Tapi tegak seperti ini parameternya apa? Nah, biasanya kalau kita punya pendulum ya, benang kita kasih pemberat, terus benang ini kita jatuhkan lurus ke bawah, dan benang ini kita letakkan di belakang telinga. Maka benang ini akan melewati sendi bahu, kemudian di lordosis lumbal, dan kemudian di depan atau pada hip jointnya. Ya, dan itu tegak. Tapi kalau kemudian pasiennya seperti ini,
Ya, kita taruh di belakang telinganya seperti ini benangnya, ternyata jauh di depan bahu, ya, benangnya di sini, jauh di depan hip jointnya, berarti ini pasiennya tidak tegak. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau orang normal duduknya seperti ini boleh, duduknya miring seperti ini boleh, Anda duduknya juga gak ada yang sama ya, beda-beda semua. Ya, semuanya kita anggap normal. Tapi kalau pasien stroke, maka yang normal adalah yang seperti ini. Kalau dia miring, salah. Ya, kalau dia bungkuk, salah. Ya, yang benar adalah tegak seperti ini. Tapi kalau dia sudah bisa tegak seperti ini dan kita ganggu, dia bisa kembali ke posisi tegak. Dia nanti suatu saat mau duduk bungkuk, suatu saat mau duduk miring, semuanya benar. Tapi dengan syarat begitu kita minta, ayo tegak sekarang, dia bisa, kita ganggu, dia tidak terjatuh, bisa kembali tegak, ya sudah. Miring-miring, bungkak-bungkuk, nggak masalah. Tapi kalau kita suruh tegak itu nggak bisa, nggak pernah bisa. Dia duduknya selalu miring ataupun bungkuk, maka miring atau bungkuk ini salah. Ya, salah. Harus kita betulkan untuk tegak. Nah, sehingga kemudian kalau pasiennya itu masih miring, maka kita anggap ini salah. Kita harus melatih untuk tegak. Melatih untuk tegak. Maka kemudian kalau kita mau melatih, yang pertama kita beritahu dulu kan tadi ya. Kita beritahu dulu, kita kasih cermin, kita beritahu, Pak duduknya yang tegak. Lihat cermin. Telinga sama tinggi, bau sama tinggi. Ini duduknya di sini juga sama, kanan dan kiri. Oh ya, gitu Pak, tegak, bagus. Kemudian kita ganggu, jangan sampai jatuh Pak ya, dan kemudian kembali ke posisi semula. Ternyata dia bisa. Ternyata sudah selesai dengan hanya diberitahu. Ya, sudah selesai dengan hanya diberitahu. Tapi kalau kita beritahu itu ternyata bisa, tapi begitu kita ganggu, kembalinya itu miring lagi. Berarti ini ternyata tidak mempan hanya dengan cara diberitahu. Maka yang kedua, kita fasilitasi. Ya, selalu seperti itu. Kita fasilitasi. Agak ke kiri Mas. Ya, salah kemana. Nah, kalau Anda di bangsal, Anda nggak boleh naik bed. Tapi kalau ini pasiennya datang ke ruangan fisioterapi, di bed terapi latihan, maka fisioterapi boleh naik. Ya, tapi kalau di bangsal tidak boleh. Nah, bagaimana kita melakukan fasilitasi untuk menegakkan tubuh pasien? Ada banyak fasilitasi ya. Yang pertama untuk menegakkan tubuh, ya, menegakkan tubuh. Maka kita bisa melakukan seperti ini untuk fasilitasinya. Jadi dia membungkuk seperti ini, kita lakukan ini dari sternum ya, sepanjang sternum di sini kita memberikan usapan dan juga tekanan, arahnya ke atas. Dan kemudian setelah sampai di atas, ini juga ada unsur ke belakangnya. Diimbangi dengan yang di belakang, itu dari atas bergerak ke bawah.
dan juga ada tekanannya. Ya. Jadi kemudian kombinasinya adalah seperti ini. Ya. Maka kemudian pasien ini mungkin akan menjadi tegar. Sedangkan kalau kita melakukan gerakan kebalikannya, ini akan membuat pasien ini akan membungkuk. Bisa juga fasilitasi itu Anda berikan dengan cara menarik dua bahunya ini. Biasanya belakang kita sanggah dengan bagian lateral tubuh kita ya, kemudian kita tegakkan seperti ini. Atau kadang-kadang dengan lutut fisioterapinya ya, untuk menegakkan. Nah, fasilitasi juga bisa dilakukan dari pelvic. Ya. Mungkin terangnya sudah Anda betulkan, ya, dengan cara seperti ini. Tapi kemudian terangnya memang sudah lurus, tapi kemudian dia bungkuknya itu ternyata di pelvic, ya, di pelvic. Jadi posisinya seperti ini. Ini akan membungkuk. Sedangkan kalau kita gerakkan kebalikannya seperti ini, ya, dia akan menjadi tegak. Ini akan menjadi membungkuk seperti ini. Kemudian kalau kita gerakkan ini, dia akan menjadi tegak. Ya. Ini pegangan kita kurang lebih yang di depan memegang sias, yang di belakang itu ya sekitar sip lah. Ini kita fasilitasinya di pelvic. Ternyata orang membungkuk itu tidak hanya pada terangnya ya, tapi juga pada pelviknya bisa. Kita sudah betulkan pada pelviknya sudah tegak, tapi kemudian di sininya bungkuk. Nah, berarti masalahnya ada di terangnya. Terangnya sudah tegak, tapi kalau dia masih bungkuk, berarti masalahnya ada di pelviknya. Nah, sehingga kemudian Anda harus tahu permasalahannya ada di mana. Nah, kadang-kadang permasalahan itu pada titik tumpunya, ya, sehingga kemudian dia miring. Untuk fasilitasinya, kalau terangnya yang miring seperti ini, Anda bisa melakukan seperti ini. Ini ditarik ke atas seperti ini. Ya. Mungkin kemudian Anda bisa melakukan stretching, ya. Sudah Anda betulkan terangnya, Anda tarik ke atas, tapi ternyata dia masih miring. Ternyata miringnya adalah dari titik tumpunya. Ya. Maka kemudian Anda bisa melatih atau meminta pasien untuk, misalnya di sini tangan Anda tidak bisa masuk, tangan di sini itu bisa masuk, berarti tumpuannya ada di kiri semua, sehingga dia miring. Kadang-kadang miringnya itu tidak seperti ini ya. Miringnya itu menjadi seperti ini. Ya. Jadi ada kompensasi tipe C ya, tipe C kurvanya. Sehingga kalau Anda tidak, analisisnya tidak akurat, Anda menganggap bahwa masalahnya ada di sini. Ini yang sudah Anda betulkan berulang-ulang, kok ternyata masih miring. Ya, ternyata masalahnya ada di sini. Ya, di sini ini hanya sebagai kompensasi saja. Sehingga kalau ada gangguan postur, yang pertama Anda harus cek mestinya adalah titik tumpunya dulu. Kalau titik tumpunya itu sudah benar, ya mungkin miringnya memang di sini yang harus kita betulkan. Tapi kalau kemudian kita cek di sininya ternyata titik tumpunya itu yang bermasalah,
mungkin begitu ini kita betulkan, di sini semua jadi benar. Nah, sehingga kemudian Anda harus analisis dengan cermat gitu ya, tidak sekedar kemudian begitu pasiennya sudah duduk, kemudian latihannya hanya dilatih didorong-dorong begini, jangan jatuh Pak ya, tahan, jangan jatuh. Yang saya lihat mesti seperti itu ya. Tidak ada analisis ya. Kok dia miring, kok dia tidak seimbang, itu masalahnya ada di mana. Nah, ini latihannya kalau dia ternyata duduknya adalah di sisi kiri semuanya, maka kemudian kita minta pasien untuk dudukin tangan saya yang di kanan. Iya, ditekan seperti itu. Atau kemudian kita fasilitasi pada pelviknya. Ya, kita tekankan ke sana dengan badan yang tetap tegak. Kita tekan ke sana. Sampai kemudian duduknya ini sudah benar ya, sudah benar. Mungkin begitu duduknya sudah benar, di sini semua jadi lurus, jadi bagus. Jadi permasalahannya ada di titik tumpunya yang tidak seimbang. Nah, kalau sudah kita beritahu, sudah kita fasilitasi, sudah tegak, tapi begitu kita ganggu, dia miring lagi. Nah, pasien stroke, mungkin ini yang sebelah sisi yang lumpuh. Nah, dia miring lagi. Biasanya miringnya begini ya, duduknya di sisi yang sehat semua, terus dia miring ke sana supaya tidak jatuh ke sana, maka kemudian ini didorong ke sana. Mendorongnya ke sana ini bukan oleh otot-otot sini yang aktif. Anda mengira ini belok ke kiri, ini memendek di sini, berarti otot-otot sebelah kiri ini yang berkontraksi. Karena berkontraksi itu memendek. Anda mengira di sini kuat, di sini kuat. Yang lemah di sini. Anda bingung, pasien stroke kok masa sisi yang lumpuh itu menjadi lebih kuat. Ternyata tidak, di sini tetap lemah. Yang berkontraksi di sini ternyata. Dia berkontraksi eksentrik memanjang, mendorong supaya ini tubuhnya ke sana. Kenapa? Supaya dia tidak jatuh, supaya seimbang. Tapi seimbangnya ini dengan cara salah. Ya, seimbangnya ini dilakukan dengan cara yang salah. Kenapa bisa begitu Pak? Ya karena pasien stroke ya pola-pola yang benar itu kadang-kadang dia lupa, ya, tidak tahu. Dia sudah merasa seperti ini tegak, sudah merasa benar. Saya sudah berusaha. Ya. Fisioterapinya, Pak duduknya yang tegak. Itu loh Pak, seperti anaknya itu loh, tegak seperti itu. Pasiennya marah. Saya sudah berusaha ini. Perasaan saya juga sudah tegak ini. Kok masih disalahkan terus? Jadi Anda nggak bisa kemudian langsung bilang kepada pasiennya, Pak yang tegak itu nggak begitu, itu loh Pak kayak anaknya seperti itu, tegak seperti ini. Nggak bisa, Anda harus tahu ada masalah apa, dan kemudian masalah itu Anda urai dan kemudian Anda perbaiki satu persatu. Kalau semuanya dengan menirukan orang yang normal jadi beres semua, ya nggak perlu fisioterapi. Nggak perlu fisioterapi. Jadi kalau dia seperti ini, maka anggapan bahwa dia di sini itu lebih aktif, lebih kuat, itu salah. Di sini lebih lemah. Di sini yang lebih aktif, tapi kontraksinya memanjang. Nah, sekarang bagaimana Anda membuat pasien ini bisa tegak? Kalau Anda sekedar tegakkan seperti ini loh Pak,
Begitu Anda tinggal, dia begini lagi. Kenapa? Karena ototnya nggak sama kekuatannya. Seperti ini ya hanya berlangsung sementara. Begitu nanti ya begini lagi. Karena kekuatannya ototnya tidak sama di sini. Ada sisi yang kuat dan ada sisi yang lemah di sini. Nah, supaya dia bisa tegak, maka kita harus membuat dua otot ini sama kekuatannya. Tonusnya sama. Berarti kita harus melatih di sini, Pak ya, supaya di sini tonusnya naik atau menjadi lebih kuat. Iya. Terus caranya gimana? Untuk membuat di sini lebih kuat. Maka kemudian latihannya adalah seperti ini, meraih ke sisi yang sehat sejauh mungkin. Lepaskan tangan saya, Pak. Ya, tapi jangan sampai jatuh, tahan ya. Tahan, jangan sampai jatuh. Maka kemudian otot-otot di sini berkontraksi, menahan supaya tubuhnya tidak jatuh. Pak, yang dilatih kok tangan yang sehat, sisi yang sehat? Bukan. Ini melatih sisi yang sakit ini, tapi caranya dengan cara seperti ini. Jadi ini berkontraksi secara eksentrik. Nah, kalau kemudian fisioterapi nggak tahu permasalahannya, hanya dilatih keseimbangan, disuruh meraih ke sana, disuruh meraih ke sini. Ini tangannya belum bisa, pakai yang ini. Maka kemudian apakah ini salah? Tidak. Ini ya tetap ada manfaatnya. Ya. Tapi kemudian dia tidak tahu, fisioterapi ini tidak tahu ada masalah apa. Sehingga latihannya pokoknya latihan duduk, latihannya ya gini, meraih ke sana, meraih ke sini. Nah, yang sering terjadi seperti itu. Di fisioterapinya nggak tahu, pokoknya dilatih aja. Padahal kalau kemudian meraih ke sana dilatih, meraih ke sini dilatih, ya tetap nanti nggak akan seimbang.